Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan suatu web dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Tetapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yohan Oktavia Sibarani, NIM H10511911001. Baiklah, di video kali ini saya memilih membangun web, yaitu mengenai sejarah gereja HKBP. Yang melatar belakangi saya memilih tema ini karena pada era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi informasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan manusia agar dapat membantu serta memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya masing-masing. Salah satunya adalah banyaknya teknologi yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini, khususnya dalam pembangunan website, memungkinkan pengembangan layanan informasi yang lebih baik dalam suatu bidang keagamaan. Di lingkungan gereja sendiri, pemanfaatan teknologi informasi dapat diwujudkan dalam suatu sistem informasi, yaitu berbasis web. Hal ini karena di mana para jemaat berkeinginan dapat mengetahui informasi yang lebih cepat dan tepat tentang bagaimana HKBP yang sebenarnya. Sebagai contohnya, jemaat dapat mengetahui apa itu HKBP, kelahiran dari HKBP, awal berdirinya HKBP, sampai bagaimana struktur kepengurusan dalam HKBP tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka saya memilih tema dan membangun website ini. Untuk tahap pembuatan website ini, yang pertama yaitu mengumpulkan informasi, di mana dalam tahap ini kita dituntut untuk mempelajari apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan web, dan yang paling penting yaitu memahami dengan jelas tentang tujuan web yang akan dibuat. Kemudian tahap yang kedua adalah pembuatan peta konsep. Pembuatan peta konsep ini bertujuan supaya kita dapat dengan mudah membuat hubungan antara hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan web. Tahap yang ketiga yaitu merancang, dan yang terakhir adalah menjalankan atau mengeksekusi. Baiklah, saya akan menjelaskan penggunaan tag yang digunakan dalam pembangunan web ini. Yang pertama ada penggunaan tag head. Penggunaan tag head berfungsi untuk menyimpan informasi tentang halaman yang akan diproses. Selanjutnya yaitu penggunaan href. Penggunaan href ini berfungsi untuk menulis alamat lokasi file eksternal yang dituju oleh rel, di mana href sendiri berisi hubungan dengan file tersebut. Jadi di sini saya menggunakan href untuk menambahkan icon ke dalam halaman web saya, di mana lokasi file eksternalnya yaitu ada di data D dengan nama file yaitu icon.png dan type dari image-nya yaitu PNG. Jadi di sini ketika dijalankan maka akan muncul icon kecil yang dapat dilihat di bagian kiri halaman web, dan ukuran icon yang dapat digunakan yaitu 16x16. Hasilnya adalah ini. Baiklah, selanjutnya yaitu title. Tag title. Tag title di sini berfungsi untuk menampilkan judul halaman. Jadi di sini saya membuat judul halamannya yaitu UAS perancangan web. Jadi ketika dieksekusi maka akan muncul judul dari web tersebut yaitu UAS perancangan web. Baiklah, selanjutnya yaitu penggunaan tag body. Tag body di sini yaitu tag yang memiliki fungsi yang setara dengan tag head yang ada di HTML. Selanjutnya di sini saya menggunakan image source yaitu download.png yang berfungsi untuk menambahkan gambar ke dalam halaman web. Jadi di sini ketika kita ingin menambahkan gambar ke halaman web, maka nama file dan format filenya harus sesuai dengan yang sudah kita simpan di dokumen. Di
sini saya menggunakan nama download.png karena di dokumen saya nama filenya yaitu download.png. Jadi ketika dieksekusi maka gambarnya akan keluar di halaman web kita. Yang selanjutnya yaitu penggunaan tag heading. Penggunaan tag heading sendiri berfungsi untuk membuat judul di halaman HTML, dan penggunaan tag ini terdiri dari 6 tingkatan mulai dari H1 sampai dengan H6, dan untuk tingkatan tersebut semakin tinggi tingkatannya maka ukuran dari judul tersebut akan semakin mengecil. Selanjutnya yaitu penggunaan tag P. Penggunaan tag P ini berfungsi untuk pembuatan paragraf baru. Jadi ketika kita menggunakan tag P dan ditutup dengan menggunakan tag P itu sendiri, maka sampai di sini satu paragraf akan tertutup, dan ketika kita menggunakan tag P kembali maka akan membuat suatu paragraf baru. Kemudian di sini saya menggunakan atribut align, yaitu untuk mengatur rata tepi dari teks. Nilai yang dimasukkan biasanya left, right, center, atau justify. Pada pembangunan web kali ini saya menggunakan justify sehingga teks yang dihasilkan akan menjadi rata kiri kanan. Selanjutnya yaitu penggunaan dari italic, tag italic, dan juga tag strong. Elemen ini digunakan untuk menghasilkan efek huruf tebal dan huruf miring dalam pembuatan halaman web. Selanjutnya yaitu penggunaan tag U. Penggunaan tag U di sini digunakan untuk pembuatan efek garis bawah dalam teks. Selanjutnya di sini yaitu penggunaan tag A, yaitu anchor element, yang digunakan untuk membuat link menuju ke halaman lain. Dalam penggunaannya diperlukan teks yang berfungsi sebagai teks link atau teks yang bisa diklik dan alamat tujuan link atau URL tersebut. Jadi di sini saya menambahkan dua alamat link yang bisa diakses ke halaman lain, dan ketika kita mengklik awal berdirinya HKBP dan kelahiran HKBP, maka kita akan langsung tertuju ke halaman web tersebut. Selanjutnya yaitu penggunaan tag ordered list atau OL, yaitu list yang berurutan. List tersebut dapat menggunakan angka ataupun huruf sebagai penentu urutannya. Dalam list yang pertama, saya tidak menentukan type listnya. Jadi ketika dieksekusi, halaman yang ditampilkan akan menggunakan defaultnya, yaitu dimulai dengan menggunakan angka 1 dan seterusnya. Namun di list yang berbeda atau nest, di mana ada list di dalam list, saya memasukkan tipenya yaitu A, sehingga listnya akan berurutan dengan menggunakan huruf dan A sebagai huruf pertamanya.